يفقهوا قولي وعلى هذه النيات كما نوى سلف صالح حصل مقصودنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف في هذا الكتاب نفعنا الله في علومه في الدارين آمين. وثم قال اللهم اهدي هداية للصواب يا رب العالمين. Alhamdulillah, kajian kita sampai ke Fardhus Shaffil Awal ya. Naam, maudhu jadid. Naam. Wa alhamdulillah kita masih berada di bulan Rajab dan Rajab awal 2 Rajab. Fa insyaallah mudah-mudahan di bulan-bulan selanjutnya, di hari-hari selanjutnya di bulan Rajab, Allah terima taubat kita semuanya insyaallah. Wa minal auzar, daripada dosa-dosa besar yang kita buat tanpa disengaja maupun dengan sengaja. Mudah-mudahan Allah tutupkan dosa-dosa ini ketika nanti kita berada di akhiratnya Allah. Wa fadlus shaffil awal wa ma yata'allaqu bis sufufi. Ini tentang masalah kelebihan shaf yang pertama dan apa-apa yang menyangkut daripada hubungannya dengan shaf dan dalam sholat. Nah, wah, ini kitab ingat adalah tentang masalah kelebihan umatnya Nabi Muhammad daripada umat-umat yang terdahulu. Ya, dan ini tidak diberikan umat-umat terdahulu, enggak. Ya, wah, hanya diberikan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan ini. Sebagaimana kajian-kajian kita sebelumnya di dalam bab zakat itu, umat-umat terdahulu kalau mereka ingin mengeluarkan zakatnya, mereka ini tetap mengeluarkan harta-harta mereka. Mereka kumpulkan harta-harta mereka, tetapi tidak diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang yang mustahak seperti fakir, miskin, tidak ya. Melainkan diletakkan satu tempat yang tempat itu tinggi, yang kemungkinan besar tempat itu sering datangnya api, petir, sehingga seluruh harta-harta tadi itu dikumpulkan di tempat itu menunggu datangnya petir. Kalau petir itu datang dan membakar ini harta, alamatul qabul, menandakan bahwasannya zakat itu diterima. Zakat itu, tapi kalau nggak datang-datang, berarti zakat ini berarti nggak diterima sama Allah. Nah, kita umatnya Nabi Muhammad tidak seberat itu. Cukup juga sama diambil harta itu dari orang-orang kaya yang mereka mempunyai kewajiban bayar zakat, tapi tidak diletakkan di satu gunung atau satu tempat yang tinggi, melainkan langsung diberikan kepada yang mustahaknya, fakir dan miskin. Nah, itu yang 8 asnaf tersebut cukup diberikan kepada mereka-mereka. Hadhihi min alamatil qabulu zakat, dan ini adalah tanda diterimanya itu zakat. Masya Allah, sungguh hebatnya, sungguh mulianya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sesuatu yang susah di umat-umat yang terdahulu tidak diberikan kesusahan itu kepada umatnya Nabi Muhammad. Di dalam ibadah, di dalam sholat begitu juga. Kalau seandainya umat yang terdahulu badannya, bajunya terkena najis, maka wajib dipotong itu baju atau dipotong itu tangan. Kalau seandainya sudah hendak beribadah, seandainya sudah toharoh, sudah bersuci dan hendak bermunajat kepada Allah. Tetapi umatnya Nabi Muhammad tidak sedemikian. Susahnya cukup dengan mengalirkan air, yang air tadi suci, mensucikan ke najis tersebut, sehingga pakaian tadi menjadi bersih,
dan badan tadi menjadi bersih, sehingga dengan bersihnya itu najis bisa langsung beribadah kepada Allah. Ya, sama-sama ibadah, tetapi satu ibadah yang satu perkara itu berat, tapi satu perkara ini dimudahkan, dan perkara yang dimudahkan ibadah itu khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi masalahnya sudah mudah pun, ya, sudah mudah seperti ini dimudahkan oleh Allah, dimudahkan oleh baginda Nabi Muhammad. Tapi kita pun merasa susah juga untuk beribadah kepada Allah. Kemudahan apa lagi yang kita tunggu kalau tidak kemudahan yang telah diberikan oleh Allah dan baginda Nabi Muhammad? Oleh karena itu ambillah kemudahan ini, jangan tinggalkan syariat-syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad, karena semua syariat itu sudah mudah, jangan lagi dimudah-mudahkan. Sudah mudah, jangan lagi dimudah-mudahkan. Sudah mudah itu syariat, jangan lagi dimudah-mudahkan. Masya Allah. Nah, ini makanya ini juga demikian juga perkara masalah shaf awal dan apa-apa yang menyangkut berhubungan dengan perkara shaf, kelebihan shaf awal hanya diberikan kelebihan ini kepada umatnya Nabi Muhammad, tidak diberikan oleh umat-umat yang terdahulu. Wa min fadaili hadhil ummah, salah satunya kata beliau kelebihan-kelebihan dari umatnya Nabi Muhammad, apa itu? Ma jaa fi fadli shafil awal, itu apa-apa yang telah datang dari perkara pentingnya keutamaan daripada shaf yang pertama. Shaf pertama itu penting banget. Ya. Min zalika, di antaranya anna fihi, sesungguhnya shaf yang pertama itu sawaban muddakhiran indallah, pahala yang sangat dirahasiakan oleh Allah, sangat besar maksudnya. Ya, enggak nampak ini pahala, sehingga orang tidak mau untuk melakukan shaf pertama, dan berat itu shaf pertama, berat banget. Sama kayak lawannya apa? Syaitan, nafsu dan sebagainya. Berat banget untuk melakukan shaf pertama, itu berat. Sama halnya dengan wudu itu berat. Ya, ketika kita wudu mesti mau kentut, mesti mau buang angin setelah wudu atau ketika wudu. Tapi kalau nggak mau wudu, kalau tidak berwudu atau tidak mau beribadah, tidak sholat atau tidak melakukan sholat berwudu, ya, atau wabil khusus ketika hendak melakukan sholat ketika berwudu, nah itu sudah datanglah syaitan laknatullah alaih, rasanya perut itu mau buang angin aja, ya, mau kentut aja. Nah, tetapi kalau sekarang ini nggak mau wudu, lagi duduk-duduk, lagi santai, nggak ada mau buang angin, sehat-sehat perutnya. Tapi pas wudu, rasanya perut itu mau buang angin aja. Nah, inilah kenapa? Karena ketika kita wudu, ibadah ini ibadah yang berat, maka lawannya pun berat, yaitu syaitan dan iblis laknatullah alaih. Oleh karena itu pahala-pahala yang seperti ini dirahasiakan oleh Allah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kitab ini dibongkar rahasia itu supaya kita semangat untuk selalu ketika sholat berjamaah berada di shaf yang pertama. Akhfahu anna, dan ini sengaja pahala shaf pertama dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahasiakan oleh kami. Artinya apa? Dirahasiakan pahala ini shaf yang pertama. Rahasia, maksudnya hanya orang-orang yang yakin saja kepada Allah, barulah mereka benar-benar ketika azan dan masuk ke masjid, mau hendak sholat berjamaah, mereka berbondong-bondong pada shaf yang pertama. Nah, kalau di Medan kita nggak bisa jumpai ini, bukan nggak bisa, payah berbondong-bondong pada shaf yang pertama. Tapi kalau di Hadramaut, atau di Pakistan, di India, Bangladesh, coba cari Bapak setengah jam atau 15 menit masuk ke masjid, coba shaf yang pertama, coba cari shaf pertama, nggak bisa lagi. Nggak bisa kita mendapatkan shaf yang pertama. Kenapa? Semuanya mereka sudah berbondong-bondong di shaf yang pertama.
pertama. Kalau seandainya ada 01, langsung yang belakang tuh berebut-rebutan, berebut mereka. Kalau kita, kaulah masuk kau. Bapak aja, bapak kan udah tua. Kau orang tua aku suruh ya katanya. Ya berantem kok gara-gara saf yang pertama ya. Datang anak muda tadi pun jalannya malas, maunya di belakang aja, suruhnya orang tua. Ya begitu. Ya apalagi terjadi sering kali pada sholat Jumat itu. Ya kan? Sholat Jumat itu kalau udah saf yang pertama kosong di depan atau di baris yang sebelumnya saf yang kedua itu dorongan tuh. Nah gitu kan. Nah, pernah nggak begitu? Pernah ya. Ya Ustaz aja pernah, mulai bawa, insyaallah pernah. Makanya kelebihan seperti ini enggak kita dapat tidak bisa tidak bisa diamalkan atau jarang diamalkan oleh orang-orang Indonesia, jarang diamalkan orang Medan, tapi orang-orang Pakistan, India, Bangladesh, juga Hadramaut dan negara-negara yang lain yang kita belum kunjungin. Ya mudah ketika ketika ada soft yang kosong, di soft pertama yang kosong, mereka tidak mau menyuruh orang untuk membiarkan kebaikan tersebut, mereka maju untuk mengambil kebaikan itu. Allahu Akbar. Nah, oleh karena itu, mana tahu nanti salat Jumat besok ada yang kosong, langsung ambil soft yang pertama itu. Jangan lagi nyuruh-nyuruh orang. Nggak ada di sini sok baik, nggak ada. Karena ini adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kita lihat apa kata walau lau kasyafa inda litasabiqin nasi ilaihi hatta yaqurru ila darbil qur'ah li faslil munazi'ati fi sya'nihi. Apa kata beliau? Kalau seandainya dibukakanlah, yaitu kepadanya pahala kehebatan shaf yang pertama, maka ini seluruh manusia ya akan berlomba-lomba, akan mendahului, ya, tidak mau ketinggalan kepada shaf yang pertama. Maksudnya bersegera daripada shaf yang pasti mereka akan, manusia itu pasti bersegera untuk mengisi shaf yang pertama, sampai katanya ya mereka ini semuanya ingin melakukan qur'ah. Apa qur'ah kemarin? Undian, diundi. Untuk apa? Untuk supaya mendapat untuk mendapatkan shaf yang pertama. Saking hebatnya itu shaf yang pertama, masya Allah. Nah, sampai kalau mereka diperlihatkan oleh Allah pahala shaf yang pertama, maka seluruh manusia akan berbondong-bondong untuk mengisi shaf yang pertama. Bahkan sampai mereka pasti sampai kalau dibukakan ini pahala shaf yang pertama, pasti katanya mereka ini akan mengundi satu dengan yang lain untuk mendapatkan shaf yang pertama. Berarti hebat nggak shaf pertama ini? Hebat banget. Oleh karena itu kalau seandainya nanti kita sholat berjemaat, ya kita yang sudah ngaji mengutamakan shaf yang pertama. Jangan lagi suruh orang sholat. Tapi berat nih Pak, berat banget. Berat. Apalagi di mana tuh Masjid Syarifatul Rahman. Masjid Syarifatul Rahman ya. Mana ini? Bang Baru Asri. Udah komat, masya Allah. Udah habis komat, imam sudah di depan, belum lagi bergerak itu. Belum lagi bergerak. Coba lah tes. Kadang-kadang Ustaz mau marah juga ya, tapi nggak bisa. Ya kan? Belum lagi bergerak. Udah komat. La ilaha illallah, udah komat. Ustaz dari depan, belum lagi bangkit tuh jamaah. Si duduk kayak gini santai gini. Ya Allah, kok bisa begitu ya? Ada orang begitu ya. Itu aneh. Kalau misalnya la ilaha illallah bangkit tuh enak kan? Ini nggak, masih duduk lagi. Duduk nih, di ujung duduk. Dan ada baca doa, duduk masih duduk lagi. Jalannya pelan-pelan banget. Padahal di sini juga ada kelebihan. Ya, jangan sampai tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Ketika takbir Allahu Akbar sekali, itu pahalanya besar banget sama-sama. Artinya apa? Setelah imam takbiratul ihram, kemudian makmum takbiratul ihram, besar banget pahalanya. Oh, ini enggak. Ya, lambat banget. Nah, coba nanti BKM masjid dirubah sedikit peraturan ya. Insyaallah ya, tegas sedikit.
ya, majelis setiap hari hidup di mana-mana, bengkel di mana-mana ada. Ya, majelis ya, tolong dikasih arahan, dia kasih arahan supaya mereka ini paham. Kalau bisa buat peraturan, jangan komat dulu sebelum saf yang pertama, sebelum saf itu lurus, rapat, setelah rapat baru komat. Kenapa kok nggak komat? Orang bapak nggak berdiri saf tuh rapat baru komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, menunggu komat. Jawab, aqamaha Allah, ada matis samawat wal ard. Nah, dijawab itu komat. Nah, la ilaha illallah. Maka penting untuk merubah suatu keburukan menjadi kebaikan. Ya, makanya Allah Ta'ala berfirman, kuntum khairu ummah, kalian adalah ummah